Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih berjumpa lagi ya dengan saya, Nurul Fatati. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal surat lagi. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan penjelasan saya. Nah, kira-kira apa pembahasan hari ini? Yaitu tentang pembahasan dan latihan soal kaidah kebahasaan surat pribadi maupun surat dinas. Simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut. Disajikan sebuah kalimat, kami akan meminjam lapangan bola basket untuk lomba antar kelas. Kesalahan penulisan bagian isi surat tersebut terletak pada kata A. Bola basket, B. Lapangan, C. Antar kelas, atau D. Meminjam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa surat ini merupakan kutipan surat dinas. Untuk surat dinas, perlu memperhatikan penulisan yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kira-kira apakah A bola basket? Bola basket? Bukan ya, karena dia merupakan sebuah benda. Jadi, tidak perlu menggunakan huruf kapital kalau tidak berasal dari suatu daerah ataupun merupakan kekhasan suatu daerah. Seperti itu. Kemudian yang B, lapangan. Lapangan memang sebuah tempat, tapi tidak jelas ya lapangan mana. Jika lapangan itu diikuti dengan lapangan bola Gelora Bung Karno, nah itu bisa menggunakan kapital, tapi di sini bukan ya. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, antar kelas. Ingat, penulisan kata antar itu harus digabung, tidak boleh disepasi. Jadi jawabannya adalah yang C, antar kelas. Dan tentu jawaban yang D adalah salah. Kenapa? Karena kata meminjam sudah tepat ya penulisannya. Apakah jawaban kamu betul? Soal nomor 2. Perhatikan kutipan surat berikut. Disajikan sebuah ilustrasi kutipan surat dinas yang tujuannya untuk mengundang seseorang berpartisipasi dalam rapat pembentukan panitia lomba kebersihan yang diselenggarakan hari Sabtu 23 Juli 2020. Nah, pertanyaannya adalah kata Anda pada kutipan surat tersebut termasuk kata ganti. Apakah A. Orang pertama jamak, ataukah B. Orang pertama tunggal, atau C. Orang kedua tunggal, ataukah D. Orang kedua jamak? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Jika A. Orang pertama jamak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa orang pertama jamak ada kata seperti kami dan kita. Jadi salah ya yang A. Kemudian yang B, orang pertama tunggal. Yang jelas ada kata apa? Aku dan saya. Jadi salah ya. Kalau yang C, orang kedua tunggal. Ya betul, ada Anda dan kamu. Kalau yang D, orang kedua jamak, salah ya. Seperti yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya. Nah, jadi jawabannya ya C. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang ditanyakan adalah penulisan tempat tanggal surat yang benar adalah. Nah, tentu kita harus berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia lagi ya. Kalau yang A, Banyuwangi 21 Mei 2020. Atau yang B, Kalibiru 1 Juli 2020. Atau yang C, Tegal Delimo 27 Mei 2020. Ataukah D, Wongsorejo 10 Agustus 2020. Kita lihat bersama-sama ya. Yang A jelas bukan. Karena jika setelah kata tempat itu harus diikuti tanda koma, berarti yang A salah. Yang B, setelah tempat ada tanda koma, betul ya. Kemudian untuk penulisan tanggal tidak perlu dikasih tanda hubung maupun tanda titik. Jadi betul ya yang B ya. Ya jawabannya jelas yang B. Lalu kenapa yang C salah? Karena pada penulisan tanggal 27 Mei 2020 dibubuhi tanda hubung strip kecil. Jadi itu salah ya. Lalu yang D kenapa salah? Karena setelah penulisan tempat bukan tanda koma tetapi tanda titik 2. Sudah paham ya? Apakah jawaban kamu betul? Kalau betul, berarti kamu hebat. Kita lanjut lagi, soal nomor 4. Perhatikan alamat surat berikut. Nah, di sana sudah ada tulisan sebuah alamat surat yang akan dikirimi
surat ya tentunya, yaitu YTH IR Ferdi Zakaria SPD, Jalan Mahoni nomor 22 di Indramayu. Nah, pertanyaannya, dalam penulisan bagian alamat surat tersebut terdapat kesalahan, yaitu, nah perlu kita cermati secara bersama-sama ya, kira-kira bagian mana ya yang salah? Apakah yang A, penulisan singkatan YTH titik seharusnya yang terhormat titik? Ataukah B, penulisan jalan seharusnya JLN titik? Ataukah yang C, penggunaan gelar seharusnya tanpa gelar? Ataukah yang D, penggunaan kata depan di? Ya, kita lihat pada surat itu pasti harus ada YTH atau yang terhormat. Jadi yang A salah ya. Kalau misal tidak disingkat itu justru salah karena pemborosan kata. Kemudian yang B, penulisan jalan seharusnya JLN, itu salah. Kalau untuk alamat sebuah jalan itu harus dijabarkan bukan disingkat. Ataukah yang C, penggunaan gelar, tidak masalah ya pada alamat surat yang dituju gelar dicantumkan dan pun tulisannya setelah tanda koma ada spasi dan S titik P kapital D kecil titik, itu betul ya. Kemudian yang D, penggunaan kata depan di. Nah, jawabannya yang salah adalah yang D, penggunaan atau penulisan bagian alamat surat yang salah itu yang D, penggunaan kata depan di. Kenapa? Karena tanpa kata di pun sudah menunjukkan suatu tempat. Untuk alasan lebih jelasnya, kalian bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa di tidak boleh di awal paragraf? Gitu ya. Apakah jawaban kamu betul? Nah, kalau memang betul, kita lanjut lagi. Satu soal terakhir. Penulisan kepala surat yang benar adalah apakah yang A, atau yang B, atau C, atau D. Nah, kita simak. Untuk penulisan kepala surat atau kop surat dalam surat dinas itu adalah organisasi yang mengirim terlebih dahulu, baru yayasan yang menaungi. Kemudian penulisannya pun tidak boleh disingkat. Nah, dari opsi A, B, C, atau D yang tepat adalah yang ya sudah terlihat ya, yang D. Nah, kenapa yang A salah? Karena dia yayasan dulu, bukan lembaga pengirim dulu. Kemudian JLN itu jalan harusnya bukan disingkat seperti itu salah ya. Kemudian yang B sama, itu JL, jalan juga disingkat JL, itu salah. Kemudian yang C, tidak disingkat jalannya, tetapi gelar insinyur IR itu disingkat, jangan salah. Pun yang pertama kali ditulis itu bukan lembaganya yang mengirim, tetapi yayasan yang menaungi. Kemudian yang betul yang D, organisasi siswa inter sekolah, sebuah lembaga yang mengirim dulu atau mengadakan sebuah acara, kemudian yayasan yang menaungi baru ditulis Jalan IR Supomo, telepon 0271361703. Nah, dari 5 soal itu apakah kalian masih bingung? Ataukah kalian menjawab dengan semuanya benar? Jika menjawab semuanya benar, kalian sangat hebat. Berarti kalian memperhatikan dengan betul dan dengan seksama bagaimana penjelasan terkait kaidah kebahasaan surat pribadi maupun surat dinas. Baiklah, apakah kalian sudah sangat memahami dan sangat mengerti tentang pembahasan dan latihan soal kaidah kebahasaan surat pribadi maupun surat dinas? Jika masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!